cara bahasa. Orang yang tidak mau melakukan perbuatan jahat kepada orang lain, yang tidak mau menzalimi orang lain, kalau merasakan orang tua sodinya. Ketika kita merasakan orang tua awak kurang, maka kita tidak akan pernah mau menzalimi siapapun. Kenapa? Ketika kita menzalimi, menganiaya, menjahati orang, hakikatnya kita menjahati diri sendiri. Karena di dalam Islam orang mukmin itu bagaikan tubuh yang satu. Al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Tubuh ternyata memiliki sinkronisasi yang luar biasa, memiliki hubungan yang luar biasa, memiliki kontak yang luar biasa. Contoh, karena ibu menjalan mengajar di kami, tentu ampu kaki ibu di batu, aduh kecil muncul. Nah tentu kan ampu kaki, mengamu jual pada aduh. Kok sederhana contoh? Itu kan sebuah analogi. Walaupun yang kesandung batu itu ibu jari kaki, ampu kaki, tapi kalau kata muncul dan ampu kaki itu tuh sana den. Dan ampu kaki itu sana den. Itu den. Nah, kalau den badung sana dewe inyo sakit den baraso sakit lo. Sebagai partisipasi den aduh kejadian. Karena untuk kaki itu apa dia berdua loh. Alias dia mengekspresikan rasa sakit kejadian. Satu kesatuan. Harusnya bantu itu loh orang yang betul-betul beriman Kalau al-mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara lahir batin. Wujud daripada persaudaraan beriman itu dicontohkan, dianalogikan, diumpamakan satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jangan malah sebaliknya. Jangan malah kita yang mendatangkan sakit buat saudara kita. Jangan malah kita yang menzalimi saudara kita. Harusnya saudara kita sakit, kita pun ikut merasakan perih. Begitulah persaudaraan dalam iman. Apa yang membuat kita dalam Islam itu satu rasa? Kalimat tadi itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dahsyatnya kalimat itu. Betapa dahsyatnya kalimat itu sehingganya perih pun bisa kita tahan bersama, sakit pun bisa kita tanggung bersama. Begitu dahsyatnya kalimat itu. Itu yang kedua. Orang mukmin yang tidak mau menzalimi siapapun, karena orang lain itu saudaranya. Hakikatnya bersaudara itu seperti tubuh yang satu. Contoh, yang kesandung batu jempol kaki, yang tantu ampu kaki, yang menyambut aduh muncul, menandakan ampu kaki yang muncul kau bahasa muinan, menandakan ampu kaki yang muncul kau bau bungan. Bantu itu nenek dalam hidup baru. Gitu. Jika seminggu tetangga setelah nak keluar sakit, nyaman mehler di mana? Iman masa nak terpanggil hati awak ketika kita tahu saudara sebelah rumah kita sakit? Iman mau tuh. Di mana tak iman waktu? Di mana bandonin mana awak? Lah seminggu tetangga kau belakang kanan kiri wah sakit, apalagi keterbatasan ekonomi, enak. Namun awak mengurung diri mana mehdir tidak mau tahu di mana letak iman
iman itu menimbulkan rasa. Ketika rasa udah nggak ada, berarti iman udah pudar. Iman yang sebenarnya menimbulkan rasa. Kalau rasa adalah tumbuh, berarti iman nan menggebu-gebu. Iman berarti lah mantap tidak ada. Itu aja kan dulu. Kalau ada rasa dalam hidup, perlu pertanyakan imannya. Karena puncak dari iman itu rasa. Akhlak itu kan rasa sebenarnya. Awak makan sampai kali sehari, tetangga sebelah rumah nak makan lagi hari, bawa saudara itu kan iman. Itu yang iman loh. Membuat kola awak, gimana gawat teh dua itu orang sebelah ada awak kola. Simbolnya kola itu nggak sepiang sebelah rumah. Simbol kasih kola dia. Kalau tu depan gue kan, kalau kau yang disini orang sekolah, kayak tu kalau pulang sekolah rumah. Kadang aku kadang lebih tak buang kecek aku mah simbol sampai yang ada simbolnya. Kau tu kan artis rasa itu kau yang gue kesempatan ini yang kecek aku. Hari baru ya. Hari main bandingan. Lasa minggu tetangga sakit, lagi 2 hari tetangga nak makan, sementara kita mampu dan bisa. Tapi kita diam saja, iman bertahan itu. Belajar ke pasar pagi, nampak tengka, uang buto, tadayuh, hati yang mencari iman sebenarnya berbicara muda. Ibu mencari uang itu, wabantu sakiro-kiro. Iman sebenarnya makarajo untuk muda. Iman awak makarajo. Aku sebenarnya itu kelompok yang kedua. Itu contoh. Yang bersandung batu siap. Yang tentu aku kaki namanya beraduk. Muncung. Kadang kalau muncung namanya beraduk ayo matau melir kadang-kadang. Ndak ya udah. Yang tentu ampu kaki namanya beraduk muncung ayo matau melir kapal pandian ndak ya. Menandakan nyok paralel saudara. Begitulah di dalam Islam orang beriman itu bersaudara. Dia tak boleh memakai ilmu basi dan 2 perkara dulu. Karena dulu 2 ilmu basi tak boleh dipakai. Basi pakak, basi bana tak boleh. Kalau kan dipakai ilmu basi itu 2, basi luwih, basi bana, pakailah. Kok kan dipakai 2 ilmu basi itu dalam hidup, pakai basi luwis ya, nak kan kunci apa? Basi bana. Neng tak boleh dipakai ilmu basi itu, basi pakak, basi bana. Itu boleh. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu kelompok yang kedua. Dan lagi ya, persaudaraan di dalam iman dengan konteks raso tadi benar. Kalau tadi raso sasaki sapanangguan. Yang kedua, persaudaraan di dalam Islam atas dasar iman. Ya benar. Tangan suwok biasa ya. Kentu nalelok na bersih-bersih dengan jalan cak tangan suwok ya. Dia kira kepean dan bulewat nam jalan tangan tangan suwok. Iya tak? Iya. Dia pernah menjawab kalau dia mulai. Lei. Tangan nam jalan tangan suwok. Ya bu. Jangan nilai besar kecilnya bu. Pemberian suami itu bila dia ikhlas memberi kawan itu berkah doa turun. Sebab perempuan ketika bersuami kunci surga perempuan itu di suaminya. Sebelum bersuami di ibu kita. Sudah bisa dibantah sudah. Perempuan wanita ketika bersuami kunci surga
Oh, wanita itu di tangan suaminya selagi dia bawa. Enak, berbakti kayaknya. Kalau dengan berbakti ke suami itu kunci surga. Oh, itu nak semayang lo tuanku, patuh dia kayaknya, wajib. Masalahnya semayang tidak urusannya di Tuhannya, personalnya dengan Allah. Yang tugas awalnya laksanakan. Mau dia tidak sholat, mau dia tidak ngaji, mau dia bejat, selagi masih bawa wajahnya, wajib patuh berbakti. Kalau saya enggak, kalau enggak, lakukan khulu'. Kalau tidak mungkin sesuai. Selagi bawa wajib berbakti. Oh, kalau mati dia, kan ada orang kalau mati dia. Kalau mati karena putaran begitu besar beban tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Bahkan laki-laki itu mau selangkah lagi masuk surga, bisa terhalang terhenti ke surga gara-gara ibadah istrinya. Ibadah istri dipikulkan kepada suami, ibadah suami tidak dibebankan kepada istri. Bantu itu bareng baban, maka bantu itu loh apresiasi untuk laki-laki. Bukan hanya di dunia, sampai kepada akhirat. Istri tak sholat, lalu suami biarkan, sampai ke surga suami. Suami tak sholat, ibu tetap masuk surga dengan sholat ibu. Atau mau bentuk itu penghargaan kayaknya, kalau bapaknya kaget. Awal tuh di duel apa nih? Ini sampai ke akhirnya awak digagal. Sampai ke surga, bisa dinilai saya silang jadi salah karena kasar gua bisa nak jadi, tidak akan pernah sama. Jadi itu saya protes lah. Konsep narado itu sudah nggak ada Tuhan juga. Jangan katakan Allah nggak adil. Kadang-kadang ada orang yang Tuhan nggak adil. Kalau mati dia laki-laki kok. Analisa dulu maksud Allah itu, baru kita akan temukan jawabannya. Baru akan paham. Allah itu desainer ulung. Allah itu tahu yang terbaik dan pas untuk awak. Sama orang menciptakan awak Allah. Sampai baru bikin kendaraan, bikin motor, bikin mobil. Ya, pabrik yang mengeluarkan motor dan mobil pasti tahu betul apa kebutuhan kendaraan yang dikeluarkan pabrik itu. Ya. Kalau rusak, cara memperbaikinya begini, spare part underdealnya ini. Sama ini orang mengeluarkan Toyota itu tahu ya. Begitu juga Allah, karena Allah yang ciptakan awak, Allah yang jadikan awak, Allah tahu kebutuhan, ya, awak, Allah tahu yang terbaik untuk awak. Nggak usah protes lah. Apalagi sempat mengatakan Allah tak adil, astagfirullah. Jika kau tahu Tuhan mengopek, dia juga itu. Begitulah kita bersaudara di dalam Islam. Paralel kita. Al-Pekal, karena kita di dalam hidup itu dipastikan tak bisa seorang-seorang kita. Mana kalau pastikan butuh hal saya. Oh ayo, wah milioner, wah pakai dia nak palu banyak kok, jangan sombong. Berapa pinggang nih mau di luar kok? Ibu, lagi saya ibu hidup seorang tanpa ada orang lain. Aku nak buat pikir bu. Kadang-kadang ada orang kali hati itu. Kalau dalam hati itu nggak urusan waktu, urusan wajib udah ada kumpulnya dan, kok ada ininya dan, la ilaha illallah. Bapak sekali itu ada tidak masuk nasihat. Nasa ketika mati macam ketika itu juga kita sebut. Wah kayo sombong wah berkiaunya cola awai kerja seorang lentengan. Jangan berada kadang mudah mengikat anak waktu bisa seorang, bisa telur seorang, balikan dia langsung saya seorang, bawa pulang seorang, dabias seorang, ubak seorang, pasiang seorang, bakso seorang, gulai seorang, sungkahan seorang, itu lah.
Paling tidak maafkan mulai dan sebulan itu paling dua banyak artinya apa? Menandakan kita makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial, yang namanya makhluk sosial pasti saling membutuhkan. Ya Bu? Aku yang tahu. Malu dah, sudah mungkin lalu dah. Saya bilang Bu. Oh, nanti awak aku tarik saya, orang kami tarik saya. Dulu mau dia ini tunggu tarik saya, orang kami tarik saya. Nah, mampu kata ini, ambo nak pernah aku kiro, mau kaji pernah di dalam ulang, mau kaji pernah karpet ulang, karena ambo tahu je, karena ambo iya wah. Lewat kaya. Untuk tuan di dalam itu memang paham nih. Orang khawatir ambo selalu pesankan mengaji kok tiga otobatan yang harus saya dalam. Ketika dia cia nak misalnya di dua bulan, kau misalnya bulan satu dua bulan. Mato kali mau hati tiga paralel. Dari dalam. Mato cari orang cerita, kali mau datang ke isi cerita hati matuan kepada paham cerita. Bosa pernah tadi 2 bulan. Tapi kalau pas sambil lagi hidup jalan, 1-2 bulan. Tuanku yang berkaji tujuan. Ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur, tidak bisa kamar ngolen, kamar gapai lain, awak perlu makan bertahan hidup, babi halal dimakan. Nah, pernah kalau nanti bawa pulang babi halal dimakannya, ada tanya uang berpakaian gaji tadi mah. Babi sudah kau dimakannya, sekali panggang sehingga mulai pakai awal itu cerita aku jadi. Dari pangkanya na satu juga tujuannya dibawa pulang baru karena di pangkanya mau tak ibu tujuannya tersentak. Itulah kepikirannya. Ambo nak mau camen ibu, nak mau camen ambo. Dan gara-gara ibu salah madanga, ambo nak dipabuang kecil-kecil aku cepat dari bersama aku itu juga salahnya. Nah, itu kelompok yang kedua. Orang yang tidak mau menzalimi siapapun. Ya, pernah kita ulang lagi. Jangan pernah menzalimi siapapun. Karena salah satu doa yang mustajab itu doa orang yang teraniaya. Di satu sisi Bu, kalau memang dihadapkan kepada bunda dua pilihan ya Pak. Kalau dihadapkan dua pilihan kepada kita Bu, pilihan dua, tidak ada yang ketiga ya. Pilihan dua, awak harus memilih salah cia. Ya Bu, pilihan pertama maniayo, pilihan kedua dianiayo. Assalamualaikum. Pilihan dua itu nih, ya tak? Ulang kali ya, Bu, fokus Bu, bisa fokus kali ya? Bisa. Nah, ulang ya. Dihadapkan kepada kita dua pilihan. Pilihan pertama menganiaya. Pilihan kedua dianiaya atau teraniaya. Pilihan cuma dua. Kita wajib memilih salah satu. Kira-kira mana Pak Dek? Jalan dua. Jalan dua. Dia teraniaya. Bangun kebantu itu. Ketika awak maniayo, nanti awak pindah ke orang. Itu lagi kira. Kalau maniayo orang Bu, kebaikan waktu pindah ke orang maniayo. Oh, dah tu kebaikan awak nak kadagian ke orang tu dah nah. Dosa orang maniayo tu dipindah ke awak. Nyo tetap harus ada. Umpama maniayo orang zalimi orang indeh orang wapaci orang, ya tak? Maka kebaikan awak yang maniayo orang itu akan dipindahkan, dimutasi oleh Allah kepada orang maniayo. Oh si aku nak dot sialahnya kebaikan dia dah. Nyucing kahak orang seperti nak dot lo sialah di badan dia dah. Dah nak dosa orang maniayo tadi dipindahkannya. Kalau memang pilihan dua, dia akan walaupun sulit tapi nilai ada. Berat memang karena bagai itu nilai ada. Ya tak? Yang susah nilainya besar Bu. Kalau kita mampu melakukan hal yang biasa, nilainya pun biasa.
Tapi ketika kita mampu melakukan hal yang luar biasa, di situ nilainya pun luar biasa. Jadi kita mungkin bisa itu. Kalau waten ayo apa? Ayo itu tadi. Kalau ayo boyo itu bah. Awak ada nanya dia utangnya. Dia nasi guys. Kalau orang itu pindah bawah insyaallah kalau ada yang ulang insyaallah taala. Ya udah. Ya. Jadi itu yang kedua, jangan pernah kita mau menzalimi siapapun. Wajib tanah yo. Ya. Ibu untuk mandiri usaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian anak, bagian tanah. Jadi itu poin yang kedua. Paling tidak setelah kita tahu, maka kita paham dan kita amalkan. Nyoka jina dan aku untuk kita amalkan. Tidak kalau tidak dendamnya, kadang-kadang kalau tidak dendamnya, sampai orang bujur dan kore. Nyoka jiko dibawa pulang dan memberikan bekas kepada orang. Kata kantunnya mah tanah kasih uang atau tunggu sebentar beliannya masak. Dan kaji lampu kadado untuk mengubah kulina awak. Amin. Nah, tu amin. Mengaji rajin, bawa ini dia sebentar, tapi kulit kayak bantu itu aja. Itu aja Nah, berarti aja lagi sudah orang. Asalah itu. Berarti aja lagi sudah orang. Jadi itu memberikan bekas, harus memberikan bekas. Dan kedua tanah nasi uoan, tanah nasi uoan, tawang. Tunggu sebentar boleh masak. Dengan kaji bau kemanuan untuk tuang bau kulit kewa. Di kemanuan, di pikir-pikiran, yuk fokus masing-masing ya. Jangan awak terkontaminasi oleh apapun. Mengaji masing-masing. Fokusnya ke tuangku, amalnya. Aku kalau bapak roh penana, coba fokusnya ke tuangku. Aku nak beri usahakan bu. Maka ketika kita masuk kepada golongan yang kedua ini, insya Allah kita pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit, memang berat, memang, tapi nilainya dari Allah luar biasa, insya Allah luar biasa. Ketika Allah merasakan uang tua lah tersoyak tiwa uang tu bagikan awak. Aku lah bersilah lah sampai pada puncak insyaallah. Terus ketika pikir jangan awak padia, kuat pikir jangan awak padia. Tu diugang tu harus beda ngugang uang tu awak ugang. Nyok sebelum dia doan kau ulang, cipuan kawan itu mana sih ayat yang kuasa sampai begini pak. Sebelum cipuan kau ulang, cipuan kawan kasar. Beda, wak picit, kalau selalu wak piuh gandaman, kalau selalu piuh gandam, wak piuh gandaman jangan awak, ijau, igang, patia, sakit. Tadi bawa, benar itu bawa juga. Sakit, kan ada lara, kan ada lara memicik dia seorang lah. Jadi picik orang, ya tak? Lepas dia seorang, sakit. Ada lepas orang, ya tak? Berarti itulah satarnya. Itu nak kita upayakan bunda. Ya kalau ingin bunda bahagia di sisi Allah, itu aja. Memanglah ikau hafidin agama tidak dipaksakan, tapi harus disampaikan.
mengamalkan masing-masing. Karena tugas Tuhanku menyampaikan, balighu anni wal ayat, sampaikan dariku kata Nabi walaupun satu ayat. Qul haqqa wa sampaikan, katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit, kata Rasul. Walaupun pahit, walaupun sulit, tapi itu kebenaran harus disampaikan, jangan ditutup-tutupi. Alhamdulillah, kabarnya IRT, ART si Rambo, saya Sambo akan mengungkapkan fakta, dan Susi akan mengungkap fakta yang sebenarnya. Terima kasih lah. Kadang angelo di luarnya, angelo di luarnya. Ditonton TV, awal di luar ada angelo. Bapak kan, akan sudah kajian, kamu pilih-pilih nonton. Pada menonton kasus si Sambo, ajak SpongeBob Mojali atau Filipin, aman lah. Dah stres benar. Pasal mau dah, kalau kena hipertensi, jo kolesterol, mencari berita, matian berita lo. Ikut nonton berita gigi ya. Aja malam mehan hati lo soal. Mau mana? Untuk orang dia, untuk gue. Yang mana ditanya, yakin mau namanya juga. Ada EP pak. Ayah matinya dipilih. Istimewa. Mati dipilih. Ya bro. Jadi kayak statement Baradae, ya kita tak singgung persoalan akidahnya berbeda ya. Hanya itu adalah yang wadirik sebuah statement dari Baradae. Apa kata Baradae yang juga tersangka? Saya sangat yakin yang saya lakukan ini salah, kata Baradae. Tapi paling tidak dengan saya mengungkapkan fakta dan kebenaran, paling tidak saya telah melakukan sedikit kebaikan. Apa apresiasi statement itu? Walaupun kesalahan yang dilakukan luar biasa baik, nyo sadar. Tapi paling tidak dengan saya mengungkapkan sebuah kebenaran, paling tidak saya telah melakukan sedikit kebaikan dalam bentuk kecil. Tunggu apresiasi. Nan membuat orang ngerti dan tuang kan pajangan apa? Ditanya oleh Hakim. Kalau di luar pajangan tempat bukan ngomong. Mau berdebatnya, itu pingsan. Ini orang berani mulai mengungkapkan kebenaran. Ini terpaksa seperti itu. Dan itu seperti itu lagi. Ini bantu itu jangan pernah tutupi kebenaran bu. Ketika kebenaran terus diungkapkan. Tapi ketika mengungkap kebenaran itu, jadi kondisional perlu dipertimbangkan. Yang adalah kejujuran kok menetangkan malapetaka. Apa cari situasi yang contoh. Awak lagi sedang perang. Apa kata musuh? Di mana persembunyian laskar tua kecewa. Padahal kalau tunjuan nyembunyi hanguskan markas awak. Ketika itu beliau betul. Demi kemaslahatan umat. Sebab ketika kita jujur ketika itu, baru punah. Artinya apa? Ada umat yang terselamatkan ketika kita berdusta. Ya bu, cari situasi kondisi lah. Balik kita perkataan kita tadi bu. Sekali-kali jangan kita melakukan kezaliman di dalam kehidupan. Karena sekecil apapun perbuatan awak di dunia bu, pasti akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Dia kecewa udah. Kalau udah kecewa tidak lu. Iya, kalau gitu, sama